Persiapan untuk SIBEX 2021 sebelum acara itu memang memakan waktu hampir kira-kira 1 tahun. Tetapi dengan kita bekerja sama dengan IDS-MED, terutama untuk acara virtual ini, kita sangat tertolong ya, sehingga semua kesulitan teknis bisa diatasi. Acara ini mendapat apresiasi yang banyak dari teman-teman kami yang di internasional ya, terutama dari Global Focus on Cancer. Dia sangat apresiasi sekali bahwa acara ini berjalan dengan sangat lancar. SIBEX 2021 sukses! I hereby declare the virtual 5th annual Southeast Asia Breast Cancer Symposium 2021 officially open. I thank you. Show you care, be aware. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Awalnya memang kami sebagai penyelenggara agak khawatir juga nih dengan adanya virtual simposium ini, karena ini baru pertama dan kami juga khawatir dengan para peserta yang akan hadir di dalam acara ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa kerjasama yang luar biasa antara IDS Med Solution Plus dan juga sosmednya daripada YKPI yang dengan gencar untuk mengupload seluruh kegiatan yang ada jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak dikira bahwa bukan hanya pada para profesional dokter aja yang ingin hadir di dalam acara ini, tetapi dari umum juga itu banyak sekali yang hadir. Jadi kami juga terima kasih kepada IDS Med dan juga kepada seluruh pengurus yang memang mendukung acara ini sehingga terlaksana dengan baik. Saya selaku Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan juga sebagai Ketua dari pelaksanaan Southeast Asia Breast Cancer Symposium 2021 merasa sangat terbantu dengan bekerja sama bersama IDS Med Solution Plus. Karena ini adalah kegiatan kami secara virtual dan internasional yang pertama. Tentu banyak hal-hal yang kami tidak kuasai. Dengan IDS Med ini kita merasa sangat tertolong dan juga bekerja sama dengan anak-anak muda yang profesional. Mereka juga sangat sabar dan juga mampu memenuhi keinginan-keinginan kami. Jadi sekali lagi terima kasih IDS Med, semoga ke depan kalian semakin maju, anak-anak muda yang kreatif, yang sopan, dan juga yang sangat bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih, salam saling jaga, saling peduli. Halo Cares People, senang sekali kita berjumpa di acara Podcare. Dalam acara hari ini di mana Podcare merupakan wadah untuk menyampaikan informasi dan edukasi seputar kepedulian terhadap penyetaraan kualitas hidup masyarakat
dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Masih bersama saya Kartika yang akan mengajak Cares People untuk mengupas tuntas berbagai kisah pengabdian dalam upaya untuk membantu pemerintah dalam penyetaraan kualitas hidup dalam berbagai bidang, khususnya kesehatan dan juga pendidikan. Saya akan mengajak Cares People untuk membahas topik yang menarik dari salah satu organisasi nirlaba pemerintah untuk menggalakkan kegiatan penyuluhan dan penanggulangan kanker payudara di Indonesia. Dalam episode podcast hari ini masih berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau biasa disebut YKPI, dikukuhkan secara resmi pada 2015 setelah sebelumnya bernama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta atau YKPJ yang didirikan pada 19 Agustus 2003 diprakasai oleh Linda Agung Gumelar, Rima Melati, Andi Endriartono Sutarto, Tati AM, Hendro Priyono, dan almarhum Dr. Sucipto SPBK Onkologi. Kasus kanker payudara di Indonesia menempati urutan kedua penyebab kematian akibat kanker dengan persentasi sebesar 9,6%. Berdasarkan data The Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker payudara di Indonesia termasuk kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan dengan proporsi 30,8% dari total kasus kanker lainnya. Yaitu terdapat 65.858 kasus baru. Dari jumlah insiden seluruh kanker yang ada, yaitu sekitar 396.914 kasus, jumlah insiden kanker payudara di Indonesia mencapai 65.858 kasus. Salah satu penyebab tingginya angka kasus kejadian dan kematian akibat kanker payudara karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini dan pemeriksaan kanker payudara secara klinis. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, saya mau mengajak Cares People untuk ikutan kuis berhadiah. Caranya cukup mudah, yaitu cukup screen capture acara podcast hari ini, posting di Instagram Story atau feed, lalu tag ke Instagram dari IDSmed Solution Plus dan pastikan juga sudah follow ya. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang dokter yang merupakan salah satu staf bedah onkologi PKN Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta yang menjadi salah satu narasumber dalam acara CBEX 2021 yang sebelumnya diselenggarakan oleh YKPI. Untuk itu langsung saja kita sapa Dr. Iskandar, spesialis bedah konsulen onkologi. Halo dokter. Halo. Wah, senang sekali ya ketemu lagi nih. Iya. Apa kabar ya dok hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Senang banget nih kalau ketemu dokter, auranya positif ya. Baik. Nah dok, sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang nih. Kita mau berbagi sama Cares People, khususnya ini merupakan satu acara yang bekerja sama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Dok, berbicara tentang kanker payudara ya. Kalau berbicara kanker payudara panjang ya. Tapi kan pepatah mengatakan tak kenal maka nggak sayang ya. Nggak sayang nanti nggak cinta gitu. Kita mungkin mau kenalan dulu nih sama dokter ya dok. Kalau kita tahu kan dok, berbicara kanker payudara masyarakat awam ya masih sedikit tabu nih dok. Iya benar. Untuk membahas detail ya. Tapi saya mau tanya dulu nih sama dokter bahwa dari sekian banyak nih dok, kenapa dokter malah memilih bedah onkologi? Iya, saya sih dulu udah sebagai bedah umum pernah jumpai kasus di daerah dengan kasus kanker payudara. Pengalaman sih memang saya lihat kok rasa-rasanya kurang maksimal nih penanganannya ya. Akhirnya saya lihat di literatur bahwa ternyata untuk bedah onkologi ini ilmunya sangat komprehensif. Dia harus tahu tentang preventif untuk kanker, kemudian deteksi tentang kanker,
kemudian bagaimana terapinya terhadap kanker, termasuk juga pembedahan dan kemoterapi yang akan dilakukan oleh seorang bedah onkologi. Jadi saya rasa ilmu ini cukup menarik karena secara komprehensif dipelajari semua dan dilakukan semuanya. Baik, jadi karena berdasarkan pengalaman ya Dok ya melihat bahwa ini menjadi hal yang sebenarnya komprehensif sekali untuk dipelajari gitu. Dok, berapa tahun nih Dok dari mulai pendidikan dokter awal sampai dengan akhirnya jadi bedah onkologi? Kan sekolah dokter tuh setahu saya panjang ya Dok? Iya benar. Memang untuk kedokteran tuh cukup lama ya di Indonesia. Kalau kita dokter umum aja udah 6 tahun. Ngambil spesialis bedah umum 6 tahun, tambah sekolah bedah onkologi 2 tahun. Jadi sebagai konsultan bedah onkologi kita harus menghabiskan waktu 14 tahun untuk di Indonesia. Ini cukup lama memang. Cukup lama. Kalau KPR itu udah lunas ya Dok ya. Kalau KPR udah lunas. Karena kan dokter bukan hanya spesialis bedah onkologi tapi konsulen juga ya Dok ya. Benar. Nah Dok, kan onkologi ini sebenarnya general ya Dok ya gitu. Apakah memang nih dokter khusus menghandle spesialis bedah payudara atau memang handle yang lainnya juga nih Dok? Ya, kalau bedah onkologi kita menangani seluruh kanker yang berhubungan, terutama yang kanker payudara. Memang kasusnya cukup banyak, termasuk di dunia juga cukup banyak. Yang kedua adalah kanker kepala leher, termasuk kanker lidah, itu kita tangani. Kemudian kanker tiroid kita nangani juga. Terus kanker untuk yang kelenjar liur, parotis ataupun submandibula. Kanker kulit kita tangani juga. Kemudian kanker-kanker soft tissue juga kita tangani. Tapi bedah onkologi harus kita ingat, bukan hanya kanker aja ditangani yang tumor ganas, tapi tumor jinak juga kita tangani juga secara komprehensif. Oke. Jadi memang sebenarnya ini general ya Dok, seperti tadi ada kanker lidah, kepala ya Dok ya. Tapi memang banyak kasusnya ditemui ya Dok ya, kasus dari kanker payudara itu sendiri ya Dok. Nah Dok, ini kan kanker payudara tadi saya bilang di awal bahwa masih sangat tabu gitu. Menurut dokter nih, dari pasien-pasien yang dokter temui gitu, apakah terbantu dengan adanya program dari YKPI nih Dok, atau Yayasan Kanker Payudara Indonesia? Saya cukup sangat membantu. Jadi memang kanker payudara ini bukan tanggung jawab pemerintah sama tenaga medis menurut saya. Memang masyarakat juga menjadi tanggung jawab termasuk individunya. Makanya dengan adanya YKPI ini sebagai suatu organisasi LSM, saya rasa sangat membantu. Karena apa? Dengan mereka sering melakukan penyuluhan tentang deteksi dini, masyarakat pertama itu adalah mendapat informasi yang benar tentang kanker payudara. Yang kedua, masyarakat mulai sadar supaya dia care terhadap diri sendiri. Jadi dengan YKP ini pengetahuan masyarakat Indonesia umumnya sangat udah mulai menambah lah untuk tentang kanker payudara, sehingga mereka lebih datang ke rumah sakit dengan stadium dini gitu. Baik, jadi ternyata YKP itu sangat berkontribusi ya Dok ya, karena dengan adanya penyuluhan tersebut ya, apalagi kan kalau perempuan terus merasa ada yang aneh, khususnya udah denger kanker, browsing tapi sumbernya nggak tahu nih gitu ya Dok, malah jadi panik. Tapi dengan adanya YKPI membuat mereka mendapatkan informasi yang akurat gitu ya Dok. Kan pada SIBEX saya sempat lihat tuh waktu dokter menjelaskan ya, karena saya salah satu peserta juga audiens gitu pada SIBEX 2021 lalu. Dokter kan sebagai narasumber nih Dok, apakah memang sering kolaborasi atau kontribusinya seperti apa sih Dok kepada YKPI? Iya, kita memang organisasi Prabo itu sangat-sangat berhubungan erat dengan YKPI dalam hal ya, termasuk pendirian YKPI juga dari guru kita dan senior kita, yaitu almarhum Dr. Sucipto. Jadi kita sampai saat ini juga menjadi salah satu pengurus di YKPI. Kenapa kita suka? Karena memang ini lembaga masyarakat yang peduli dengan kanker payudara. Makanya kita semua anggota PRAI sangat-sangat senang untuk membantu acara-acara yang namanya penyuluhan, Zoom ataupun acara
untuk acara event-event yang tertentu yang berhubungan dengan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara. Kita akan support masalah itu. Baik, jadi Pak Rabo ini sangat support ya untuk YKPI. Salah satunya kemarin pada saat SIBEX 2021. Benar. Nah, Dok, berbicara tentang pengalaman dokter ya, 14 tahun kan panjang nih Dok sekolahnya, terus sudah banyak berkarya juga di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pernah menemui pasien yang paling muda tuh di usia berapa Dok? Karena kan sekarang generasi milenial jarang aware ya Dok ya? Iya benar. Kalau saya sih ada pasien umur 20 tahun udah kena kanker payudara, tapi memang pasien ini riwayat orang tuanya juga kanker payudara. Jadi dia memang secara genetik terkena kanker payudaranya. Baik, jadi 20 tahun ya Dok, itu sangat muda ya. Sangat muda. Gitu, karena biasanya nih ya Dok, gitu kalau saya berbicara dengan adik-adik saya yang masih generasi muda gitu, itu pasti mikirnya itu penyakit orang tua gitu. Ya, tapi ternyata 20 tahun ya Dok, karena ada faktor genetiknya dari genetik orang tuanya gitu. Terus gini Dok, kalau misalnya nih sekarang generasi muda rata-rata kan taunya semua dari browsing gitu ya Dok. Terus biasanya mereka cenderung khawatir gitu ya. Khawatir kayak aduh ini harus gimana nih. Aduh saya umurnya nggak panjang lagi nih gitu ya Dok. Gimana sih dari pengalaman dokter nih cara untuk memberikan edukasi atau cara mengatasi kekhawatiran dari deteksi dini yang dilakukan para generasi muda nih Dok? Iya, umumnya orang sangat takut dengan menerima kenyataan kalau dia kena kanker payudara. Itu pasti ya sering dialami oleh penderita juga. Tapi ya harus kita ingat supaya kita nggak khawatir. Pertama, carilah sumber-sumber yang informasi yang benar tentang kanker payudara. Itu yang paling penting. Makanya kenapa kita perlu juga saling komunikasi dengan penderita. Kita tahu pengalaman mereka bagaimana supaya penanganan kanker payudara dilakukan dengan baik dan dengan benar pengobatannya. Juga kita perlu informasi, sekarang kan banyak tuh di internet, cuman kadang-kadang ya tahulah kalau di dunia media sosial itu banyak komen tapi nggak semua sumbernya yang valid. Kita cari dokter-dokter yang memang informasinya di media sosial itu cukup banyak informasi nanti dari dokter-dokter yang ahli dalam onkologi, menerangkan bagaimana cara deteksi dini, penanganannya, termasuk YKPI juga memberikan informasi tersebut. Baik. Ya. Jadi memang kalau untuk mengatasi kekhawatiran itu salah satunya kalau tadi dokter bilang memang informasinya harus akurat. Iya. Benar ya Dok? Benar. Ya? Harus akurat karena kalau informasi kita nggak tahu tapi kita udah percaya kan kita rugi sendiri nih Dok. Gitu kan. Padahal belum ketemu dokter ya kan. Cuma asal browsing seperti itu aja. Baik. Nah Dok, sebelum kita berbincang-bincang nih lebih jauh lagi mengenai kanker payudara ya, kita akan saksikan satu video persembahan dari YKPI, yaitu untuk video sadari atau periksa payudara sendiri. Lagi ada challenge menarik apa ya? Ada postingan baru nih dari @ayam.kartika. Oh iya, dia kan udah lama gak update dan sempat berhenti dari selebgram karena kanker payudara. Ada update apa ya? Hai guys, lama nih aku gak nyapa kalian. Aku sempat terdiagnosa kanker payudara, jadi harus istirahat untuk melakukan pengobatan. Kalian ingin tahu kenapa aku mulai semangat kembali? Sebentar lagi aku akan live dengan orang spesial yang juga membantu aku selamat dari kanker payudara. So, stay tune. Duh, siapa yang mau diajak sharing sama @ayam.kartika tentang kanker payudara? Jadi penasaran, coba aku nonton live-nya deh. Wah, sudah banyak yang gabung nih. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat ya. Oh iya teman-teman, aku janji mau kenalin kalian sama seseorang nih. Dia penyelamat hidup aku. Langsung aku invite Mbak Dian untuk join live kita ya. Halo Mbak Dian. Kenalin nih guys,
Mbak Dian adalah survivor kanker payudara. Sudah 5 tahun Mbak Dian didiagnosa kanker payudara. Makanya dia banyak pengetahuan tentang kanker payudara. Kalian yang penasaran tentang kanker payudara, buruan tulis pertanyaan kalian di chat ya. Pertanyaan pertama dari @lily_bunga. Katanya, kenapa sih seseorang bisa kena kanker payudara? Sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa menemukan penyebab pasti dari kanker payudara. Tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan potensi kita untuk terkena kanker payudara. Haid pertama kurang dari 12 tahun, menopause lebih dari 55 tahun, tidak mempunyai anak dan tidak menyusui, obesitas, stres. Pertanyaan kedua, apakah penderita kanker payudara bisa mendapat pengobatan dan punya harapan hidup? Saat ini terdapat beberapa perawatan dan pengobatan yang bisa dilakukan. Tingkat keberhasilan dari pengobatan dan terapi bergantung pada jenis dan stadium dari kanker yang diidap. Semakin dini kanker payudara di screening, angka harapan hidupnya akan lebih tinggi ya teman-teman. Oleh karena itu, screening itu wajib banget dilakukan karena penting untuk kita bisa deteksi kemunculan kanker payudara sejak dini. Dan tenang, screening kanker payudara bisa dilakukan sendiri di rumah loh. Kalian bisa screening kanker payudara dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari bisa kamu lakukan secara teratur setiap bulan. Dilakukan antara hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi atau pada tanggal tertentu untuk yang sudah menopause. Tujuan untuk melakukan sadari adalah melihat adanya perubahan pada payudara dan bisa segera melakukan konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan klinis. Ada beberapa perubahan, kelainan, atau gejala yang perlu kita perhatikan saat melakukan sadari. Teraba benjolan, penebalan kulit, perubahan bentuk dan ukuran payudara, nyeri, pengerutan kulit payudara, keluar cairan dari puting susu, penarikan puting susu ke dalam, luka pada payudara yang tidak kunjung sembuh, terdapat cekungan kulit seperti lesung pipit. Ingat-ingat ya, perhatikan tanda-tanda ini saat kita praktik sadari. Pertama, berdiri tegak di depan kaca. Perhatikan dengan teliti payudara kita di muka cermin, dengan kedua lengan lurus ke bawah. Perhatikan ya, bila ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran payudara. Oh iya, ukuran payudara kanan dan kiri berbeda dari awal atau sejak lahir itu normal. Tetapi bila terjadi perubahan bentuk itu hal yang perlu diwaspadai. Angkat kedua lengan ke atas sampai posisi kedua lengan berada di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan cermati bentuk payudara. Agar benjolan dan cekungan pada payudara lebih terlihat, kita bisa melakukan gerakan yang akan menegangkan otot-otot dada seperti berikut. Simpan kedua tangan di pinggul, tekanlah kedua tangan kuat-kuat pada pinggul, dan gerakan kedua lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas kepala belakang. Rabalah payudara kiri dengan 3 ujung jari-jari tengah lengan kanan yang dirapatkan. Lakukan perabaan dengan 3 cara ini. Gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari pinggang atas, posisi jam 12, dengan mengikuti arah jarum jam dan bergerak semakin ke tengah ke arah puting susu. Gerakan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Gerakan dari bagian tengah ke arah luar. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan kalian dan cek hal yang sama. Pencet pelan-pelan daerah sekitar puting kedua payudara. Cermati jika ada cairan yang tidak normal atau tidak biasa keluar dari puting. Pada posisi tidur, berbaringlah dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan, rabalah seluruh permukaan payudara kiri dengan gerakan seperti yang sudah dilakukan pada tahap 3. Lakukan pemeriksaan yang sama untuk payudara kanan. Saat melakukan sadari, perhatikan secara khusus payudara bagian atas dekat ketiak, baik di bagian kanan maupun kiri. Banyak dari kasus tumor payudara ditemukan di daerah tersebut. Sadari harus dilakukan setiap bulan ya teman-teman. Dengan melakukan secara rutin, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita. Jika saat melakukan sadari kamu menemukan perubahan atau benjolan pada payudara, tetap tenang, karena tidak semua benjolan itu adalah kanker.
dan ceritakan pada orang tua atau keluarga terdekat. Penting sekali dukungan mental dari keluarga. Jadi, libatkan keluargamu di masa sulit ya. Lalu konsultasikan ke dokter untuk mendiagnosa apakah kelainan tersebut merupakan tanda atau gejala kanker payudara atau bukan. Ingat bahwa dengan screening sejak dini, semua perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih serius dapat segera ditangani dan bisa meningkatkan angka harapan hidup bagi terdiagnosa. Lakukan sadari secara rutin, serta ajak dan ingatkan sahabat terdekatmu untuk ikut melakukan sadari. Saling jaga, saling peduli. Masih bersama dengan Podcare dan Cares People, kita akan lanjut lagi nih berbincang-bincang lebih jauh mengenai pentingnya sadari atau periksa payudara sendiri. Masih bersama dengan Dr. Iskandar yang masih setia nih di samping saya. Dok, tadi kan kita sudah lihat nih ya dok, tayangan video periksa payudara sendiri nih dok. Banyak ya dok, yang gembar-gembor tuh tentang deteksi dini, ya kan. Terus caranya seperti apa, banyak ya dok itu beredar. Tapi dok saya mau tanya nih ya, apakah dengan sadari ini sangat efektif untuk langkah pertama dari deteksi dini dok? Ya, untuk sadar ini cukup efektif menurut saya, karena dari literatur bahwa 85% penderita itu sendiri yang tahu bahwa ada kelainan di payudaranya, 85%. Cuman problemnya adalah kita sadari untuk wanita itu kadang kurang rutin dilakukan. Jadi mungkin sebagai wanita tuh terlalu sibuk dengan kerja, terlalu sibuk dengan ngurus rumah tangga. Karena kan wanita kadang-kadang dia sebagai ibu rumah tangga dan juga ngurus suami. Jadi terlalu sibuk, jadi lupa dengan melakukan hal yang simpel. Kena pola hidup juga sih. Ya. Jadi sebenarnya sadari ini tuh gerbang utama ya dok? Iya benar. Itu gerbang utama untuk perempuan khususnya ya dok. Perempuan itu melakukan deteksi dini pada payudaranya ya dok. Nah dok, berbicara lagi tentang sadari ya dok. Sebenarnya kan banyak mungkin yang udah periksa aja nanti tinggal ke dokter gitu kan. Tapi kan sadari yang kita lakukan sendiri itu bisa anytime dong dok, kapan aja. Bener. Tapi dok, kapan nih sebenarnya saat yang sangat tepat untuk kita melakukan sadari? Apakah sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi? Apa mungkin pada saat menstruasi nih dok? Iya, sadari yang paling bagus kita lakukan adalah setelah selesai menstruasi. Jadi hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama haid. Nah, bagaimana kalau wanita yang tidak mens lagi? Paling gampang adalah kita hitung setiap tanggal 1. Mungkin kan tanggal 1 semua orang gajian tuh, jadi lebih gampang dia. Tapi bisa juga kita wanita itu kalau nggak mens, hitung aja setiap tanggal lahirnya. Cukup sebulan sekali melakukannya. Jadi setiap dia tanggal lahirnya boleh, atau setiap tanggal 1 bagi yang udah post menopause. Tapi bagi yang masih pre-menopause kita lakukan 5-7 hari dari hari pertama mens. Sebulan sekali dilakukan. Oke ya, jadi memang harus sesudah menstruasi ya dok? Iya, bagus. Gak boleh sebelum nih ya dok? Iya. Oke. Kenapa nih dok? Kok nggak boleh sebelum gitu? Kayaknya kan kalau kita lihat begini sama aja gitu. Jadi untuk wanita kalau lagi dalam keadaan mens itu hormonnya tinggi, hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya apa? Payudaranya itu akan kencang karena sel cairan banyak keluar dari sel. Jadi kalau payudaranya kencang, kita raba nggak teraba kalau ada benjolan kecil-kecil. Maka kalau udah setelah mens, hormonnya akan stabil. Disitulah payudara yang paling normal. Maka di situ kita bisa melakukan pemeriksaan sadari. Oke, jadi memang kalau sebelum haid itu kan takutnya hormon ya. Jadi nggak tahu nih gitu. Nah dok, kondisi payudara apa nih dok ya kan? Kalau kita kan melihatnya secara kasat mata ya udah gitu. Kadang kan baru kelihatan setelah
melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Nah, pemeriksaan sedari terus dengan kondisi payudara seperti apa yang kita udah harus cermati gitu dok, yang ini tuh udah lampu kuning gitu. Itu gimana tuh dok? Ya, yang paling sering kanker payudara adalah kalau kita raba ada benjolan. Ingat bahwa benjolan di kanker payudara itu nggak sakit. Jadi kalau ada benjolan kita harus udah mulai aware. Datanglah ke dokter yang ahlinya. Yang kedua adalah bila ada perubahan cekungan di payudara ataupun ada perubahan warna, kemerahan ataupun perubahan bentuk kulitnya seperti kulit jeruk, itu sudah mulai datang. Nah, atau kalau dia dari putingnya nanti ketarik ke dalam, mungkin dulu normal tapi kok ada berubah tiba-tiba ketarik. Tapi kalau wanita yang sebelumnya dari pertama dari kecil udah ketarik, itu nggak usah khawatir. Tapi kalau ada perubahan bentuk dari yang biasa normal tiba-tiba ketarik, itu harus khawatir. Ataupun ada keluar nipple discharge atau keluar dari ada darah, biasanya dari putingnya, itu biasa untuk kanker yang kecil di saluran. Ataupun ada keluhan benjolan di ketiaknya. Nah itu harus kita aware, dan itu sebaiknya konsultasi ke bedah onkologi ataupun ya konsultan yang lebih fokus terhadap untuk onkologinya. Oke, berarti sebenarnya secara kasat mata pun kita bisa lihat ya dok ya. Kayak tadi dokter bilang bahwa ada benjolan, terus cekungan atau warnanya berubah ya dok ya. Benar. Berarti sebenarnya bisa kelihatan nih. Bisa, gitu. Makanya 85% pasien udah tahu sendiri sih sebenarnya. Sudah tahu sendiri cuma menutup diri ya. Iya benar. Ya. Nah tadi kan dokter bilang nih kalau kita sudah mengetahui posisi atau misalnya kondisi gitu ya. Pada saat kita sadari tersebut, terus kita mau ke rumah sakit nih dok, gitu kan? Kita harus kemana ya dok? Apakah kita langsung ke dokter spesialis aja, atau mungkin harus ke dokter umum gitu? Itu yang mana yang duluan dok? Jadi kalau di rumah sakit besar, sekarang kan sudah mulai banyak yang konsultan untuk onkologi. Nah kalau saya sarankan memang bisa langsung memilih konsultan onkologinya. Cuma jadi yang problem adalah untuk yang di daerah kan tidak ada konsultan onkologi. Nah itu kita sarankan ke dokter umum, dan memang pemerintah sudah mengajari itu untuk tentang kanker payudara. Jadi program dari Kemenkes yang kita juga sering melakukan pelatihan untuk dokter-dokter umum, kita udah berikan mereka dasar-dasar untuk pemeriksaan daripada kanker payudara untuk deteksi dini terutama. Jadi kalau untuk di kota nih carilah langsung yang berhubungan dengan onkologinya. Tapi kalau untuk di daerah kita boleh ke dokter umum gitu. Oke ya dok, berarti sebenarnya kita bisa ke dokter terdekat dulu kalau untuk di daerah, tapi kalau memang mungkin di dekatnya ada spesialis, disarankan untuk langsung ke spesialis. Seperti itu ya dok benar. Ya. Mungkin tergantung dengan fasilitas terdekat, kondisinya gitu ya dok. Nah, care peoples jadi tahu nih kalau misalnya ada kendala pada saat sadari dengan payudaranya, bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat atau langsung menemui spesialis onkologi. Dok, tanya lagi ya. Masih gratis ya dok nanya ya. Kalau faktor resiko kan ada banyak ya dok. Kayak tadi dokter sempat sebutkan bahwa ada yang namanya faktor genetik. Gitu. Selain faktor genetik dok, faktor apa lagi sih yang bisa menimbulkan kanker payudara? Apakah kayak dari makanan yang kita makan atau misalnya gaya hidup atau seperti apa nih dok faktor-faktornya? Ya. Faktor selain genetik adalah faktor hormonal, sebenarnya yang cukup banyak juga untuk wanita alami pada penderita kanker payudara. Faktor hormonal itu adalah bila dia mensnya lebih cepat dapat, usia di bawah 12 tahun udah dapat, dan menopause-nya cukup telat di atas 55 tahun, itu resiko. Ataupun wanita yang tidak pernah hamil, karena hormonnya selalu akan tidak stabil, dia terpapar selalu dengan hormon estrogen dan progesteron. Ataupun wanita yang pertama kali hamil di atas 35 tahun, itu juga akan punya resiko. Dan juga wanita yang minum obat
hormonal seperti PLKAB yang mengandung hormon itu punya resiko. Secara teoritis bisa 4 kali lipat kejadiannya kanker payudara dibanding yang tidak seperti mereka. Kemudian faktor lain apabila ada pola hidup, terutama masalah diet. Jadi makanannya yang fast food, tapi pasiennya kurang olahraga. Nah, itu punya resiko juga terhadap kanker payudara. Dan yang terakhir bisa juga disebabkan oleh radiasi. Mana tahu dulu dia pernah radiasi di daerah payudaranya ataupun daerah dadanya, dia punya resiko untuk terjadinya kanker payudara. Itu yang faktor yang paling sering. Oke, berarti cukup banyak ya Dok. Cukup banyak. Dan faktornya itu bisa dari internal dan juga dari eksternal nih ya Dok. Nah. Kayak misalnya tadi dokter bilang kan paparan radiasi. Ya, kalau di dalam seperti hormonal, banyak mengkonsumsi obat-obatan hormonal ya. Wah, ini berarti semakin membuat kita perempuan harus aware ya. Oke Dok, kita masih berbicara tentang sadari ya Dok. Periksa payudara sendiri. Setelah kita melakukan sadari Dok, kan ada juga yang namanya sadanis, periksa payudara klinis. Nah, pemeriksaan klinis seperti apa sih Dok yang harus kita lakukan kalau memang misalnya kita udah sadari, wah ada nih something gitu sama payudara kita. Terus kita ke dokter, itu pemeriksaan klinisnya apa lagi sih Dok langkah selanjutnya? Ya, untuk sadanis memang kita dianjurkan minimal 2-3 tahun sekali untuk usia 20-40 tahun. Tapi kalau di atas 40 tahun itu dianjurkan setahun sekali melakukan sadanis pemeriksaan oleh tenaga medis yang udah terlatih. Itu dianjurkan. Dan nanti ada tambahan pemeriksaan ya kita lakukan kalau usia di atas 40 tahun kita melakukan mamografi untuk pemeriksaan tambahan. Tapi kalau usia di bawah 20 tahun kita bisa melakukannya USG kalau ada kelainan ataupun gejala-gejala tertentu yang kita harus menggunakan alat bantu. Tapi mamografi kita wajibkan untuk usia 40 tahun. Tapi kalau ada riwayat orang tuanya kanker payudara, usia 35 tahun kita mulai lakukan mamografi setiap tahun sekali. Oke ya, berarti baru mau nanya nih Dok, kapan harus USG, kapan harus mamografi? Tapi sebenarnya sudah cukup terjawab ya Dok. Iya. Kalau USG itu yang di bawah usia 40 tahun. Kalau yang di atas usia 40 tahun lebih disarankan untuk mamografi ya. Terus selain itu nih Dok, kalau misalnya sudah terkonfirmasi terkena kanker payudara gitu kan. Apakah Dok faktor yang cukup terbesarnya lagi adalah untuk membuat keadaan seseorang tuh drop gitu dari faktor yang namanya psikis. Biasalah Dok ya. Iya, kalau perempuan itu kan baper ya Dok. Gitu bawa perasaan nih gitu. Udah tahu bahwa dia kanker terus jadi psikologisnya kena banget nih Dok gitu. Kira-kira tuh itu sangat berpengaruh gak sih Dok dari segi kelihatan kondisi pasiennya? Iya. Umumnya kalau udah wanita disebut penderita kanker dia biasa udah mulai stres, mulai marah, mulai takut. Di situ udah campur aduk deh. Jadi nggak tahu lagi dia mengungkapkan kayak mana mau bilangnya gitu. Tapi yang harus kita ingat bahwa untuk pasien kanker payudara, bila dia mengalami stres, nanti namanya hormon di dalam tubuh kita itu ada adrenalin dan kortisol itu akan banyak di dalam dalam tubuh kita, dan hormon inilah yang membuat salah satu daya tahan tubuh kita menurun, termasuk dia merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau hormon itu cukup lama dan cukup banyak tubuh kita, pasti organ tubuh kita juga akan rusak. Dan yang sering kita lihat aja paling gampang kalau udah wanita stres, dia akan nggak mau makan, jadi gizinya kurang, akhirnya apa, daya tahan tubuh juga kurang bagus untuk melawan si kanker. Dan susah tidur. Bagaimana orang susah tidur? Kita aja kalau udah susah tidur, udah pasti nggak nyaman tubuh kita, daya tahan tubuh pasti lebih rendah. Jadi lebih gampang kita untuk penyakit yang lain juga akan lebih gampang menambah si penderita kanker ini. Ya. Baik, jadi emang psikologis tuh ngaruh banget ya Dok. Sangat Karena besar kan ngaruhnya. Ujung-ujungnya kayak jadi mogok makan kesannya gitu kan. Benar, paling sering. Ya kan, paling jadi sering. gamut makan, terus jadi merenung aja gitu kan ya Dok. Nah Dok,
Mau tanya lagi nih, kalau tadi kan dari faktor psikis sendiri gitu ya dok. Biasanya nih dok, peran keluarga selanjutnya nih dok. Peran keluarga tuh penting banget gitu kan. Dari dokter nih mungkin saat ini Cares People yang sedang menyaksikan acara kita dok, itu ada keluarganya yang mungkin saat ini dalam kondisi sudah terkonfirmasi kanker payudara. Bagaimana sih dok tips dari dokter nih untuk para keluarga ini memberikan dukungan kepada pasien tersebut? Ya, untuk dukungan keluarga itu ada dua. Yang pertama adalah segi moral dan yang kedua adalah faktor jasmaninya. Kalau di segi moral kita harus ingat, kita memberitahu si pasien tentang nilai-nilai spiritual, terutama untuk agamanya. Yang kedua adalah kita memberi motivasi sama dia supaya tetap mau berobat dengan yang benar, cara yang benar. Karena pengobatan kanker ini kalau di luar tuh banyak juga, ada yang banyak yang nggak benar. Cuman kita harus memberikan motivasi terhadap si pasien supaya betul-betul dia punya alasan yang kuat untuk berobat dengan benar dan konsisten. Itu yang penting. Kemudian untuk jasmani, pasien ini usahakan kita beri makanan yang bergizi. Jangan banyak dipantang, pantang ini, pantang itu. Udah pasien kanker tuh kan malas makan. Kalau kita banyak pantang, akhirnya tambah nggak mau makan ya, jadi gizinya akan cukup kurang. Kemudian untuk sebaiknya sih kalau dia berobat kita temani supaya ada kenyamanan untuk si pasien, dan pasiennya kan lebih nyaman kalau ada yang menemani, minimal dia bisa tahu untuk kondisinya saat ini sekarang, untuk ketika dia berobat terutama. Dan harus diingatkan bahwa kita memberikan juga informasi yang benar terhadap pasien. Ini kan sekarang kadang pasien dapat informasi juga salah, keluarga juga memberikan informasi yang salah. Jadi kita sebagai keluarga mendukung cari informasi yang benar. Cukup banyak sih, dari mulai di internet oleh dokter-dokter yang berkompeten lah untuk bidang onkologi. Jadi kita mendukung si pasien tersebut dengan cara memberikan informasi yang benar. Dan yang paling penting adalah kita jadikan keluarga itu sebagai teman. Jadi kita pendengar. Jangan sering menghakimi si pasien, karena kan sering kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu, salah ini, salah ini. Akhirnya pasiennya tambah stres. Jadi jadilah kita sebagai pendengar yang baik untuk si pasien dan jangan menghakimi dia. Itu yang paling penting. Ya. Saya sangat setuju ya, speechless mendengarnya ya dok. Kalau Cares People banyak ya dok ya, nggak cuma mungkin kanker gitu, tapi kalau orang lagi sakit itu biasanya keluarganya jadi kadang menghakimi gitu kan, kamu sih gitu kan, nggak mau dengerin sih kata mama gitu kan, kamu sih gitu kan. Jadi kesannya ngejudge itu malah menjatuhkan mentalnya lagi, balik lagi ke psikologisnya ya dok ya. Atau mungkin juga keluarga yang overprotective gitu kan, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, nggak boleh gini kan. Mungkin tadi tips dari dokter tuh bagus, bahwa keluarga itu memang harus mendukung ya dok ya. Tidak hanya sekedar ngejudge, tapi ngedukung supaya dia jadi ke-up ya dok, jadi semangat gitu. Dok, tadi dokter ada sebut kayak pantangan ya. Ini sedikit tertarik nih dok. Sebenarnya nih dok, kalau sakit ya atau udah terkonfirmasi deh kanker payudara, itu sebenarnya ada pantangannya nggak sih dok? Nggak boleh A, B, C, D gitu, nggak boleh Z sampai ini. Itu pantangan apa aja sih dok yang umum? Yang paling penting pantangannya, pasien tidak boleh stres, harus happy. Itu yang pertama itu ya. Karena dari orang stres itu banyak faktor yang nanti mengakibatkan daya tahan tubuhnya menurun, autoimunnya menurun, gizinya menurun seperti saya ceritakan tadi. Jadi yang pertama itu stres, bukan makanan ya. Yang kedua, kalau makanan apa? Karsinogenik lah mulai kita kurangi. Apa karsinogenik? Bahan pengawet, rokok, alkohol kita udah mulai kurangi. Tapi yang paling penting lagi apa? Makanan yang bergizi. Itu paling penting untuk menambah autoimun di tubuh kita. Dan cukup olahraga. Olahraganya ya kita sarankan 30 menit setiap hari. Jangan karena dia kanker payudara mengurungkan diri sendiri, diam aja di rumah. Itu tidak bagus. Dia harus punya aktivitas yang normal supaya dia
menghilangi stres ya dia harus nyaman gitu seperti aktivitas normal dan punya olahraga 30 menit sehari. Oke, berarti tetap boleh olahraga ya dok? Boleh. Karena kadang-kadang kamu ini nggak boleh capek-capek gitu ya dok ya. Nggak boleh capek-capek nih, nggak boleh ini gitu kan. Tapi ternyata memang justru dengan olahraga itu bagus meningkatkan metabolisme tubuh juga ya dok, gitu kan, menyeimbangkan metabolisme tubuh. Selain itu makanan mungkin lebih kayak junk food gitu ya dok ya? Ya kita kurangi lah sekarang kan. Ya itulah dok. Lagi promosi. Lagi banyak promosi soalnya ya kita kurangi kita. Iya bener banget dok, kayak itu tergoda banget ya. Kayaknya soalnya sekarang apa-apa tinggal duduk, pegang handphone, pencet, datang gitu ya. Kalau dulu kan mesti agak effortnya panjang nih gitu. Nah dok, berbicara lagi tentang yang sudah terkonfirmasi kanker payudara. Biasanya nih dok ya, perempuan itu kan takut kehilangan asetnya ya kan. Payudara itu tuh aset kalau buat perempuan, mahkotanya. Selain rambut, kalau perempuan ada mahkota lainnya nih dok gitu ya. Rata-rata kan kayak misalnya nih dok, ketika divonis maka misalnya dokter mengatakan bahwa oh ini harus dihilangkan, harus dipotong. Itu tuh seperti apa kayak kena ini ya, keruntuhan sesuatu gitu. Itu gimana ya dok? Kayak apakah dengan seiringnya perkembangan teknologi kesehatan saat ini, hal itu sebenarnya bisa dihindari gitu dok, untuk kehilangan mahkotanya? Iya benar. Jadi sekarang kita untuk bedah onkologi cukup maju, mulai dari obat-obat kemoterapi, termasuk dalam hal teknik operasi. Jadi mungkin dulu iya benar, kalau dulu ada kanker payudara langsung payudara dipotong, namanya disinar, kemo. Sekarang enggak zaman seperti itu lagi. Kalau dia stadium awal, maka penting banget deteksi ini supaya kita dapat stadium awalnya. Kalau dia stadium awal, umumnya kita pertahankan payudara. Cukup kita ambil benjolannya si kanker tersebut dan juga kita ambil kelenjar getah bening di daerah ketiaknya. Itu cukup. Jadi payudaranya masih secara estetik dan fungsional itu tidak terganggu sama sekali. Dan bahkan untuk stadium dini kita nggak pernah melakukan kemoterapi. Kita cukup tambahannya adalah sinar. Nah, bagaimana kalau udah stadium lanjut? Nah, kita di Darmais cukup banyak melakukan namanya teknik onkorekonstruksi. Jadi payudaranya yang kita buang sebesar manapun kita bentuk kembali. Kenapa kita harus membentuk kembali? Terutama untuk usia-usia muda itu mempengaruhi. Jadi kalau kita buang payudara wanita itu sangat mempengaruhi secara psikolog untuk si pasien. Makanya sekarang kita kebanyakan buang payudaranya kita tawarin untuk memperbaikinya. Cara memperbaikinya cukup banyak caranya. Bisa dengan menggunakan namanya protese silikon, bisa juga menggunakan lemak perutnya. Yang kita sering lakukan yaitu lemak perut dari perut nih. Kita pindahkan, kita buat payudaranya. Jadi pasiennya ada dua untuk dengan hilang penyakitnya, pasiennya jadi langsing tanpa harus olahraga. Itu cukup banyak kita lakukan. Jadi sekali melangsingkan bonusnya. Wah, ternyata Care People ya. Ini bermanfaat juga ya, lemak perut itu sangat bermanfaat juga nih ternyata untuk Care People yang mungkin takut ya dok kayak nanti payudaranya hilang, karena kan kayak tadi saya bilang dok bahwa payudara tuh aset gitu. Biasanya nih kalau jokesnya kita perempuan tuh dok, kalau masih remaja itu ibaratnya buah apel ya, kencang ya, mengkel gitu. Tapi ketika anak satu udah seperti buah mangga, agak turun dikit, agak penyet-penyet gimana gitu ya dok. Terus nanti kalau udah anak 5, anak 4 itu udah kayak ini bapak pulang langsung dilempar ke belakang bisa. Berarti sekarang terkait dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan tidak perlu khawatir ya dok ya? Nggak perlu khawatir, cukup banyak kita melakukan. Bahkan banyak pasien juga sekalian untuk mengencangkan payudaranya. Misalnya dia terkena payudara kanan, payudara kirinya udah terlalu kendor, kita ngencangkan sekalian. Jadi seperti meremajakan payudaranya kembali. Payudara ya, saya suka ini. Baik. Nah, dok, ada pengalaman gak sih dok? Ini kan karena mungkin Care People yang saat ini menyaksikan kita banyak juga nih dari generasi muda nih dok ya. Atau mungkin yang selama ini sudah tahu tapi masih menutup diri nih gitu. Ada gak sih dok pengalaman dokter menemukan pasien yang survive akibat melakukan deteksi dini? Cukup banyak ya pasien saya. Umumnya stadium awal itu
hampir 90% survive dia. Nah, pasien saya ada yang udah kebetulan saya tamat 2013, jadi 8 tahun dari pertama sampai sekarang dia selalu WA untuk kontrol-kontrolnya. Tapi pasiennya oke, selalu oke. Dan kita udah cek marker tumornya dan pemeriksaan tubuhnya sangat bagus. Jadi itulah pentingnya deteksi dini. Kalau stadium awal kita ketemu cukup bagus, survive-nya cukup, kualitas hidupnya tidak terganggu sama sekali. Gitu. Baik, jadi itulah ya Dok, balik lagi bahwa pentingnya deteksi dini karena dini, dokter benar. sendiri sudah berpengalaman menemukan dengan adanya deteksi dini ya, itu mereka bisa survive gitu. Oke, Dok, berbincang-bincang tentang kanker payudara nih panjang banget ya, gitu kan. Tapi tadi di awal bahwa banyak pasien dokter yang merasa tertolong karena adanya YKPI. Dari dokter sendiri Dok, harapan untuk YKPI itu apa sih Dok? Ya, harapan saya sangat besar ke YKPI ini adalah dalam hal informasi. Mungkin kan sekarang juga YKPI juga sangat membantu dalam hal mamografi yang ada sekarang, mobile mamografi. Jadi pasien sih nggak perlu lagi ke rumah sakit, bisa kita cari tempat, kita lakukan mamografi dengan mobile mamografi tersebut. Dan yang kedua juga YKPI ini sangat-sangat sering melakukan webinar, pelatihan untuk masyarakat. Dengan cara ini berarti masyarakat Indonesia akan tambah pengetahuan tentang kanker payudara, tambah pengetahuan tentang deteksi dini, tambah tidak takut lagi tentang kanker payudara. Jadi kesadarannya pasti meningkat. Saya harapkan itu tetap YKPI ini tetap terus jalan. Jadi sangat membantu untuk pemerintah dan kita sendiri juga tenaga medis sangat terbantu oleh YKPI. Berarti harapan dokter hampir sama dengan harapan kita semua nih. Saya yakin bukan cuma dokter saya, tapi kita semua nih Cares People, bahwa kita berharap YKPI bisa semakin berkembang dan juga terbang lebih tinggi untuk banyak mengedukasi perempuan-perempuan Indonesia khususnya dalam penanganan kanker payudara. Benar. Dok, sebelum menutup perbincangan kita, karena nggak terasa Dok ya, kalau berbincang-bincang sama dokter kayak bisa sampai 7 hari 7 malam nih Cares People. Untuk dokter nih sebelum menutup bincang-bincang kita, apa sih Dok pesan yang ingin dokter sampaikan untuk Cares People di rumah atau mungkin para penyintas kanker payudara yang ingin dokter sampaikan? Silahkan Dok. Ya, pesan saya yang pertama adalah jangan takut dengan kanker payudara, karena sekarang kan dengan teknologi yang maju, teknik operasi maju, obat-obatan maju, semua bisa dilakukan untuk terapinya dengan maksimal. Yang penting apa? Kita melakukan deteksi dini agar mendapat kanker payudara stadium awal. Dengan stadium awal pasti biaya pengobatannya lebih murah, kualitas hidupnya semakin baik, dan terutama survive hampir 90% dari data yang kita terima. Baik, terima kasih Dr. Iskandar ya. Jadi Cares People jangan lupa untuk ingat pesannya dokter, bahwa deteksi dini bisa menjadi gerbang utama supaya bisa survive ya Dok. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Iskandar sudah hadir dan juga berbagi pengalaman menarik bersama Cares People. Semoga sharing kita Dok hari ini bisa memberikan wawasan dan juga bisa menginspirasi Cares People khususnya perempuan Indonesia untuk melakukan sadari sejak dini. Dan sebelum menutup acara, hari ini saya kembali mau mengajak untuk Cares People ikutan kuis berhadiah. Caranya gampang banget. Cukup dengan screen capture acara podcast hari ini, posting di Instagram Story atau feed, tag ke Instagramnya IDSmed Solution Plus, dan pastikan sudah follow. Akan ada 2 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik berupa 1 box antiviral max Respocare persembahan dari InnoQ, membunuh 99,99% virus corona, campak, dan 15 jenis virus flu lainnya dalam hitungan menit. Merupakan satu-satunya surgical mask dan juga respirator N95 dengan aktivitas antiviral yang sudah tersertifikasi FDA dan NIOSH untuk N95 respirator. Terdiri dari 4 lapisan. Lapisan terluar bersifat hidrofilik, mampu menyerap droplet
infeksius dari permukaan dan menonaktifkan virus bakteri dalam hitungan menit, sehingga mampu mengurangi resiko kontaminasi silang saat tersentuh tangan seperti ini. Respocare, protecting you with science. Dan ingat, untuk para pemenang akan diumumkan 3 hari setelah acara hari ini tayang di akun Instagramnya dari IDS-Med Solution Plus. Dan pastikan ingat udah follow. Jadi nanti bisa langsung DM dan langsung memberikan data dirinya. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan podcast bersama Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang akan tayang pada akun YouTube IDS-Med Solution Plus. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengetahui informasi terbarunya. Akhir kata saya Kartika pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Sampai ketemu di acara berikutnya.